Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan sangat baik bagi kita. Dia senantiasa menyatakan kasih anugerahnya. Dan kalau kita boleh ada di dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat, mari kita mau pakai waktu dan kesempatan yang indah pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Kita mau sungguh-sungguh datang. Kita menghampiri tahta hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berkata, Tuhan, kami sungguh mengagumi akan setiap karya-Mu Bapa. Kami menghormati Tuhan atas apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh indah, sungguh mulia, sungguh agung. Terima kasih Bapa. Kami hormat akan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pujian kami kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan akan kebesaran-Mu. 1 minggu sudah berlalu Tuhan. Engkau yang pelihara hidup kami Bapa. Tak kekurangan satupun yang baik. Terima kasih Bapa untuk waktu, kesempatan dan kesehatan ini Tuhan. Kami mau pakai sungguh-sungguh Tuhan untuk menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami mau belajar hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Bapa. Engkau yang sudah mengampuni kami. Engkau yang sudah mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bahkan masa lalu kami yang gelap Tuhan sudah Engkau buang Tuhan. Bahkan setiap kutuk-kutuk Tuhan dari nenek moyang kami telah Engkau putuskan, telah Engkau patahkan oleh kuasa darah Yesus. Kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami telah menerima keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau kerjakan keselamatan ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi dengan hidup ini Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Tuhan Engkau ada di tengah kami. Engkau ada bersama kami Tuhan. Bahkan Engkau melawati kami pribadi lepas pribadi lewat kuasa Roh Kudus Allah. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan masuk dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami percaya suasana sorga telah turun atas kehidupan kami. Dan turun atas ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Hamba-hambamu Engkau urapi Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mau coba-coba merusak, mengganggu, mengacaukan jalannya ibadah. Yang mau mengganggu, merusak, mengacaukan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah hanya kegirangan, sukacita, damai, sejahtera Allah melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Amin. Kita mau menyatakan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sudah siap memuji Tuhan? Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Saya undang kita sama-sama balik berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
selalu tetap baik bagi kami. Amin. Sampai selama-lamanya Haleluya. kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kehidupan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih senang memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan sungguh besar bagi kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dengan memuji Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kompak lagi. Amin. Kita katakan Tuhan Yesus, Engkau tetap baik bagi kami sampai selama-lamanya. Engkau tetap baik. Haleluya. Musik lebih semangat lagi. Kita memuji Tuhan dengan lebih girang lagi. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya.
kami boleh senantiasa menikmati kebaikan-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih. Kami sungguh merasakan Tuhan tangan-Mu yang terus menopang kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh kuat berdiri sampai hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kalau sebentar kita akan menerima kebenaran firman-Nya. Kita merendahkan diri kita. Kita membuka hati kita. Biarlah Tuhan Yesus saat ini mau menjamah kehidupan kita. Kuasa Roh-Nya terus bekerja. Kuasa firman-Nya akan terus mengerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita mengatakan Tuhan, kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Karakter kami Tuhan sama dengan karakter Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapa bentuk kami. Mari Tuhan ubahkan kami semuanya Bapa. Apa yang masih salah Tuhan, mari Kau nyatakan, singkapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan. Kami rindu kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan
Bapak Ibu. Kita mau mengatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kata-kata yang hanya keluar dari mulut lidah kita, yang hanya keluar dari bibir kita, tetapi lewat pujian ini biarlah sungguh ini adalah kerinduan yang terdalam dalam hidup kita. Kami sungguh rindu Tuhan menjadi seperti yang Engkau kehendaki Bapa. Hidup kami Tuhan, kami rindu seperti Engkau Yesus. Kami mau meneladani Tuhan bagaimana cara Engkau hidup Bapa. Oh Tuhan, tolong kami. Oh Bapa, tolong kami Tuhan. Kami mau seperti Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu sendiri. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, ini kami Tuhan, ini seluruh hidup kami Bapa. Kami membawa kepadamu, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Tolong kami, jamah kami, jamah kami, jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kami Tuhan. Terima Haleluya. Mari kita mengatakan di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau berkata, Tuhan kami rindu menjadi seperti Engkau. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sempurnakan hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Seperti-Mu Yesus.
segala pujian, segala hormat dan pengagungan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan boleh mengenal pribadi-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menyelamatkan kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh berada di dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah nyanyian kami, inilah kerinduan kami Bapa. Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami seringkali terjatuh Bapa di dalam mengiring Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kasih setia-Mu Tuhan begitu besar bagi kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu terbuka untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, jika firman-Mu sebentar akan memenuhi hidup kami Tuhan. Kami menyiapkan Tuhan seluruh hidup kami bagi-Mu. Kami menyerahkan seluruh isi hati kami bagi Engkau. Bahkan jiwa kami, pikiran kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bentuk kami bagaikan bejana di tangan-Mu Tuhan. Engkaulah penjunan bagi kami. Bentuk kami Tuhan, bentuk seluruh kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami tidak sia-sia di dalam mengiring Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi berkat dan terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi suratan yang terbuka dan dapat dilihat bagi banyak orang Tuhan. Dan kerinduan kami biarlah dalam kehidupan kami nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Doa kami Tuhan sebentar untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang memberikan pengurapan Bapa, kekuatan ya Bapa, hikmat daripada surga turun atas hidup hamba-Mu Bapa. Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan boleh Kau nyatakan bagi sidang jemaat-Mu pagi siang hari ini Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau memberi telinga kami, hidup kami Tuhan, bagaikan seorang murid Tuhan, bagaikan Maria Tuhan yang duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami akan fokus Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu secara utuh. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat menikmati firman Tuhan. Kenapa? Karena ketopongnya, pembungkus kepalanya sudah soak, saudara. Pikirannya melihat hal-hal yang pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Matanya melihat hal-hal yang seperti itu. Itu makanya dikatakan tadi kita itu dalam berjaga-jaga itu kita harus berketopongkan pengharapan keselamatan. Kepala kita ini, saudara. Telinga kita, mata kita, pikiran kita, konsep-konsep dunia ini, saudara. Sekarang, saudara, banyak gereja yang mengawinkan laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Ya karena filsafat dunia masuk. Persamaan gender katanya. Itu kasih karunia. Bahkan saudara-saudara, seringkali mulai tidak semua perkataan Tuhan Yesus itu harus kita turuti. Memang ada benarnya juga. Benar loh. Coba kalau Tuhan Yesus bilang begini, kalau
tanganmu mencuri atau melakukan dosa, potong. Ada yang mau potong enggak, saudara? Tetapi saudara, ada hal-hal yang bersifat moral yang kita nggak bisa tawar-tawar, saudara. Ya kan nggak mungkin kan, saudara. Tuhan Yesus bilang kalau matamu melihat hal-hal yang jorok, cungkil saja. Masa, wah aduh Tuhan saya melihat hal yang jorok, cungkil. Enggak juga kan, saudara ya. Tetapi saudara, kalau ini kita generalisir semuanya, maka semua perkataan Tuhan Yesus tidak ada yang kita lakukan lagi. Karena kita anggap itu semua hanya ilustrasi saja. Hanya ilustrasi saja. Kita anggap itu hanya sebagai ilustrasi, hanya gambaran. Bahaya, saudara. Dan ini dicoba masuk di dalam gereja-gereja. Itu sebabnya pria kawin sama pria, wanita kawin sama wanita. Kenapa? Karena mereka mencoba menafsirkan menurut kemauannya sendiri. Iblis itu berusaha masukkan konsep-konsep yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mulai teguran itu dilunak-lunakkan. Seperti misalnya saudara ya, kita kembali ke 1 Tesalonika 5 ini saudara. Ini juga bahaya saudara. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini. Pelintir ayat ini berkata begini. Semua perkataan Tuhan Yesus yang ada hukuman-hukuman itu tidak berlaku. Misalnya, tentang perceraian. Tuhan Yesus jelas berkata, janganlah apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Barang siapa yang menceraikan istrinya itu berzina. Dan barang siapa yang menikah dengan istri yang diceraikan itu berzina. Dia pakai ayat 9 ini. Kita ditetapkan untuk tidak ditimpa murka. Itu tidak berlaku. Ada saudara. Dan semua hukuman-hukuman yang Tuhan Yesus katakan. Neraka misalnya. Enggak ada. Karena neraka itu hukuman. Nah saudara, itu makanya kita perlu ketopong pikiran kita taruh benar-benar dengan ajaran yang murni. Karena hati-hati saudara. Dan orang senang dengan dia gay, dia jelas-jelas gay. Pengakuannya dia gay, tapi tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini. Mau apapun kamu, mau gay, mau lesbian, layani saja Tuhan. No problem. Engkau mau gay, mau lesbian, mau istrimu 4, mau istrimu 7 bila perlu, biar tiap hari happy-happy. No problem. Karena Tuhan menetapkan untuk tidak dapat murka. Ini iblis saudara mencoba memutarbalikkan kebenaran. Ini dan semakin zaman akhir ini semakin gila. Nah itu saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu sadar. Kita itu dikatakan seperti orang siang, was-was. Terutama sekali lagi yang namanya pencobaan, jangan kita hanya berpikir hal-hal yang horor saja. Sekali lagi saya katakan, iblis ketika datang kepada Adam dan Hawa tidak melalui horor. Kadang-kadang kita berpikir namanya pencobaan ada hal-hal yang
apa ya? Mengerikan. Pencobaan yang paling mengerikan justru yang tidak mengerikan. Pencobaan yang paling mengerikan adalah sesuatu yang hal-hal kebenaran tetapi dibungkus dengan kepalsuan. Atau kepalsuan dibungkus dengan kebenaran. Itulah pekerjaan iblis. Dia mencoba melunak-lunakkan hukuman Tuhan. Murka Allah. Dianggap sepele. Dosa bukan lagi dianggap dosa. Moralitas menjadi rusak dan itu menjadi biasa. Karena apa? Karena itulah iblis mencoba mengganggu pikiran kita. Itu sebabnya kita harus berketopongkan keselamatan itu. Pikiran kita harus dijaga di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudara, mari dengan hati yang tulus kita baca firman Allah. Kita observasi, kita renungkan. Kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan jangan lupa kita doa. Tuhan, apa ini maksudnya? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Ini pencobaan. Itu sebabnya tadi Tuhan Yesus bilang, berjaga dan berdoalah supaya kamu luput. Pencobaan itu sudah ada. Dan di seluruh bumi, sekali lagi, saya katakan pencobaan, jangan hanya kita berpikir hal-hal yang mengerikan. Ada pencobaan-pencobaan yang sifatnya lunak. Dan itu sudah ada di dalam seluruh bumi. Pengajaran-pengajaran yang sepertinya menghina murka Allah. Menganggap Allah tidak mungkin murka. Menganggap Allah tidak mungkin memberikan hukuman. Pendisiplinan itu penting saudara. Tanpa pendisiplinan kita menjadi orang yang sembrono. Allah mendisiplinkan kita saudara. Allah mendisiplinkan kita. Supaya kita apa? Itu makanya tadi coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, satu. Menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, tujuan Allah, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, tujuannya kemana? Ke Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan, tujuannya jelas, kemana? Mesir ke Kanaan. Mungkin jalannya belok-belok, Tuhan akan arahkan lagi kembali ke jalan yang benar. Itu dikatakan memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Mendidik ini artinya mengembalikan ke dalam jalan yang sebenarnya. Kita sudah menyimpang. Inilah manfaatnya kalau kita menunggu Tuhan dengan antusias. Coba kita baca. Buktinya saudara, Yesaya pasal 30, luar biasa nih saudara ya. Saya juga baru dapatkan ini saudara ya, Yesaya pasal 30. Kalau kita menunggu Tuhan dengan hati yang senang saudara, ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam kita. Yesaya pasal 30. Sebenarnya ini ayat 18 sampai berapa nih? Sampai 26. Ya. Yesaya pasal 30 nih, janji keselamatan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Ya, ayat 18 bagian terakhir itu dikatakan begini. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Yesaya pasal 30, sorry ya. Yesaya pasal 30 ayat 18 bagian terakhir. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kenapa? Karena kita bukan menantikan pencuri. Kita menantikan kekasih kita. Pengantin pria kita. Artinya apa? Kita antusias. Nah kalau kita antusias menantikan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri.
ketika kita menantikan Tuhan dengan antusias, saudara, ada suara Roh Kudus mengarahkan kita. Kalau kita menyimpang, kamu salah jalan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Haleluya. Ya. Tadi dalam 2 Timotius 3:16 itu bahwa firman Tuhan itu mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, mengkoreksi kita. Dan mengarahkan kita kembali ke jalan Tuhan. Kita mungkin pernah menyimpang, saudara. Di dalam penantian ini, ketika kita menanti kekasih kita itu. Mungkin karena enggak datang-datang kita mulai marah-marah, mungkin karena kesel. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mencintai, enggak mungkin kita marah. Kalau kita marah-marah itu menunjukkan kita bukan cinta sejati. Ketika kita menantikan kekasih kita dan dia tidak datang-datang pada waktunya, kita tidak akan marah kalau kita benar-benar punya cinta sejati. Tapi kalau kita tidak punya cinta sejati, betul marah-marahlah kita. Dan saudara, di dalam penantian itu saudara, ada banyak hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita. Ketika kita sedang menantikan kekasih kita, banyak hal-hal yang datang. Ada gondruwo, ada kuntilanak dan sebagainya, saudara ya. Dia mengganggu kita dengan promosi-promosinya. Namanya sales ya, sales itu saudara, ya kan? Promosi-promosi. Apalagi sales-sales kan penjualan-penjualan kadang-kadang nggak ada hubungannya. Apa hubungannya saudara baterai aki dengan perempuan? Karena saya bingung saudara lihat-lihat iklan itu ya. Nggak ada hubungannya saudara, tapi kok apalah ini? Iklannya tentang kopi, tapi ketek yang ditunjukin ini apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Itulah dunia ini saudara. Terlalu banyak hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita. Mata kita melihat itu berseliweran. Terutama di zaman sekarang ini, internet. Tetapi Tuhan, janji Tuhan. Tadi dalam Yesaya pasal 30 ayat 21. Ayat 18 dia berkata, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan dengan antusias, berjaga-jaga. Kenapa? Ayat 21-nya. Sebab akan ada suara dari belakangmu yang berkata, ke kanan, ke kiri. Tuhan akan arahkan kita ketika kita menyimpang. Di dalam penantian akan Tuhan ini saudara, itu kita lebih banyak membaca firman Allah. Kita membaca Alkitab. Kita membaca kitab suci. Itu perbanyak saudara. Perbanyak. Jangan sampai satu hari engkau tidak pernah baca Alkitab. Komitmen saudara. Mulai bikin komitmen. Saudara-saudara bikin komitmen. Tidak ada satu hari saya lewatkan tanpa satu ayat pun dalam Alkitab. Ini waktunya saudara gak main-main saudara. Karena terlalu banyak yang masuk mengganggu pikiran kita. Itu yang pertama saudara. Penjaga pintu adalah menjaga supaya yang masuk tidak merusak pikirannya. Yang kedua saudara, tadi kan ada mata, telinga itu masuk. Mulut. Coba kita baca Mazmur. Mazmur 141. Ya, ketopong ini adalah dalam kepala kita. Bukan hanya ada yang masuk tapi ada yang keluar. Mazmur 141. Mazmur 141. Nah ini doa dan pencobaan judulnya saudara. Doa dan pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya ketika engkau ada di dalam pencobaan itu engkau luput. Lolos. Ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Di dalam ini saudara, ada telinga itu masuk, mata masuk,
pikiran itu masuk, tetapi kita juga punya mulut yang keluar. Berbahagialah hamba yang selalu berjaga-jaga di dalam pintu penjagaan itu. Ketika kita ada di pintu pengawasan, kita bukan hanya menjaga apa yang masuk, tapi juga menjaga apa yang keluar. Oleh sebab itu saudara, mari seringkali kita berbicara dulu baru berpikir. Tetapi yang baik adalah berpikir dulu sebelum berbicara. Seringkali mungkin saudara ceplas-ceplos kita anggap itu humor, kita anggap itu heroi, padahal itu menyakitkan orang yang mendengarnya. Setiap ulang tahun pernikahan saya selalu tanya kepada istri saya, adakah sesuatu yang menyakitkan hatimu selama 1 tahun ini? Apakah melalui perkataanku? Ya saya perlu menjaga mulut saya, saudara. Karena memang karakter itu kan berbeda, saudara ya. Pria dan wanita itu tentu karakternya berbeda-beda. Matanya pun berbeda-beda, saudara ya. Kalau laki-laki itu matanya kan lurus saja. Kalau perempuan kan matanya agak ke sini gitu, saudara ya. Jadi dia bisa lihat. Gak usah, dia pun walaupun dia jalannya lurus, dia tahu di kiri jualan bakso, di kanan jualan siomay. Tahu dia, saudara. Karena gini ya, saudara ya. Dia jalannya lurus, tapi dia tahu yang kiri juga ada bakso, yang kanan ada siomay. Kalau laki-laki gak bisa gitu, saudara. Dia harus pasti noleh kiri kanan dulu, saudara. Beda dengan perempuan, memang beda, saudara. Makanya kadang-kadang kan laki-laki begitu. Ada istrinya di samping dia nggak tahu, saudara ya kan. Lu kok ada di samping saya? Kapan datangnya? Padahal dari tadi di sampingnya, saudara ya. Karena dia lurus saja matanya, saudara ya. Beda dengan perempuan. Nah itu, saudara. Karakter berbeda. Kadang-kadang apa yang menurut saya itu guyonan, tetapi bagi istri saya itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi saya menjaga jangan ada kepahitan di antara kami. Yang dekat-dekat dulu lah, saudara. Di dalam kita satu tim pelayanan juga, saudara. Kadang-kadang menurut kita omongan kita biasa. Tetapi menurut orang yang mendengar itu nyeletuk, menyakitkan. Itu sebabnya tadi di dalam Mazmur tadi dikatakan, jagalah pintu bibirku ya Tuhan. Supaya apa? Supaya kadang kita itu enggak sadar, saudara. Kadang-kadang kita enggak sadar, kita menganggap itu biasa-biasa saja perkataan itu. Tetapi itu sebenarnya menyakitkan orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu, saudara, ini kita berjaga-jaga. Menjaga yang masuk dan juga menjaga yang keluar. Di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita. Tadi berkotopongkan itu kepala kita, saudara. Ada telinga, ada mata, ada pikiran, dan tapi juga ada mulut kita. Untuk kita tidak sembarangan di dalam perkataan. Termasuk kami ini yang menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. Oh, ini lebih berbahaya, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati Timotius. Dikatakan begini, saudara, kita harus mengawasi apa yang kita sampaikan. Ya, Rasul Paulus mengatakan awasilah ajaranmu. Ya, kita supaya apa? Jangan sampai kita menyampaikan doktrin-doktrin yang justru meninabobokan jemaat. Membuat jemaat ternina bobo, menjadi happy. Oh enggak apa-apalah. Karena itulah, saudara, kita harus mengawasi apa yang keluar juga dari pengajaran-pengajaran kita. Karena apa, saudara? Kalau kita baca 1 Petrus pasal 1, saudara ya. 2 Petrus ini 3 pasal, saudara. Ya, 2 Petrus ini 3 pasal.
2 Petrus ini pasal pertama itu bicara soal anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam yang sejati. Itu pasal 1. Seperti apa Kristen sejati itu, baca semua pasal 1. Pasal kedua adalah judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ini kekristenan yang palsu. Baru hari yang ketiga, pasal yang ketiga, ini pemisahan antara yang sejati dan yang palsu. Hari Tuhan judulnya. Itulah 2 Petrus. Nah, kalau kita saudara selalu mengajarkan hal-hal yang palsu, apa yang hasilnya saudara? Tuhan Yesus bilang, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Coba kita baca 2 Korintus pasal 11 saudara ya. Apa hasilnya kalau kita mengajarkan hal-hal yang meninabobokan jemaat? Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ada rasul-rasul palsu. Ada pekerja-pekerja palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, menyamar sebagai rasul-rasul, tetapi palsu. Betapa kita perlu mengawasi apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita, dan apa hasilnya saudara, kalau kita selalu mendengar pengajaran-pengajaran dari yang palsu ini. Hasil dari ayat 13 dan 14 ini di dalam ayat 26-nya. Kalau kita mendapat rasul-rasul palsu ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Karena terbiasa kita dengan pengajaran palsu, rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja palsu, hasilnya adalah jemaat palsu. Karena Tuhan Yesus tadi katakan, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Murid akan sama seperti gurunya. Mungkin makan lebih buruk dari gurunya. Nah itu saudara, di dalam kita berjaga-jaga ini, sekali lagi saya nggak bicara soal horor-horor saja saudara. Horor itu kita pasti tahu. Karena Amsal pasal 27 ayat 12 mengatakan orang yang bijak kalau melihat malapetaka dia menghindar. Iya kan? Tapi orang yang tidak bijak ada malapetaka dia masuk saja diterobos. Itu kalau malapetaka. Tapi bagaimana kalau hal-hal yang menyenangkan pikiran kita? Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini lebih berbahaya. Nah saudara-saudara, inilah kita berjaga-jaga supaya kita mengenakan apa? Iman, pengharapan, kasih di dalam sebagai prajurit-prajurit yang mengenakan ini semua. Saya sangat percaya saudara, ketika hati kita antusias menantikan Tuhan, menantikan kekasih kita, tidak ada penyimpangan. Amin. Ini harus kita imani saudara. Yang harus kita imani adalah Tuhan tahu kapasitas kita. Soal pencobaan pun begitu saudara. Kita selalu katakan 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Yakinlah saudara. Harus kita yakini itu. Seringkali kita harus yakini firman Tuhan.
Ada sesuatu yang buruk misalnya, buruk dalam tanda petik itu pun buruk mungkin hanya menurut persepsi kita. Tetapi di dalam kacamata Allah itu kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ada satu hari saudara, ada seorang misionaris. Ya. Seorang misionaris yang hatinya berkobar-kobar melayani Tuhan. Dia hatinya berkobar-kobar melayani Tuhan. Tapi dia mengalami kecelakaan. Kakinya harus diamputasi. Dan diganti dengan kaki palsu. Dan kakinya itu dari metal. Kaki palsu itu dari metal. Satu hari dia tergerak untuk melayani sebagai misionaris ke Afrika yang kanibal. Yang masih makan orang. Tapi karena hatinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, bagi dia itu tidak menjadi masalah. Tidak apa-apa. Saya mau melayani Tuhan. Kalaupun mati, mati di dalam Tuhan. Dia pergi ke daerah Afrika yang kanibal. Dan benar saja saudara. Orang-orang di kampung itu tidak suka dengan pemberitaan Injil ini. Karena orang-orang Afrika ini penyembah-penyembah berhala. Dan penginjil ini, misionaris ini berkata supaya meninggalkan semua kefasikan itu. Mereka tidak suka. Mereka ambil pedang. Mereka ambil golok yang besar. Lalu pancung itu si misionaris. Yang terkena kakinya. Patah itu pedang saudara. Karena kaki palsu ini ternyata metalnya kuat. Orang-orang ini saudara ya, kelihatannya lucu. Orang-orang yang tadinya nih penyembah berhala yang kanibal ini. Melihat goloknya patah, dia pikir ini dewa dari mana ini. Wow, mereka sujud. Si misionaris mengatakan jangan sujud kepada saya, sujud kepada Allah, Yesus Kristus. Mereka semua satu kampung dibawa kepada Yesus, haleluya. Hal yang buruk pun bisa jalan Tuhan membawa orang kepada Kristus. Amin. Ya jangan saudara ketika kita ada sesuatu yang buruk menurut kita pada saat itu. Kita lalu ngomel-ngomel sama Tuhan. No. Ada di dalam Tuhan. Selalu ada kebaikan. Allah itu baik. Tadi pujian tadi mengatakan Tuhan itu baik. Baik. Dan ini kita katakan imani. Bahkan sesuatu yang mungkin buruk menurut kita terjadi pada kita. Katakan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kalau ini kita mempraktekannya saudara, di dalam berjaga-jaga ini. Percayalah saudara. Karena berjaga-jaga itu simpel saja saudara. Tadi itu ayat 8 itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar apa saudara? Kasih. Cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dia calon pengantin kita. Nantikan dia dengan cinta. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita pagi hari ini saya mengajak saudara untuk naikkan pujian bergaya Mandarin. Haleluya. Ya saudara ya. Ya mungkin ini pujian ini menjadi rema bagi kita. Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Melakukan tugas pelayanan kita. Menjaga mulut kita. Menjaga pikiran kita. Ya puji Tuhan. Kita berdoa dan berjaga-jaga
Karena akhir zaman ini iblis semakin bukan hanya dengan horor, tapi juga dengan hal-hal yang menyenangkan pikiran kita, tapi sebenarnya itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Firman pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami ketika menantikan Engkau Tuhan, kami menantikan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan Tuhan. Haleluya. Karena kami menantikan bukan menantikan pencuri, bukan menantikan perampok, tapi kami menantikan kekasih jiwa kami, yaitu Yesus pengantin kami, pengantin pria, dan kami inilah pengantin perempuanmu Tuhan. Kami menantikan Engkau dengan hati yang penuh sukacita, menjaga pakaian kami tetap bersih dan kudus di hadapan-Mu, tidak bercela Tuhan. Biarlah kami mengenakan ketopong keselamatan itu Tuhan, berbaju cirakan iman dan kasih Tuhan. Ketika kami berjaga-jaga, kami menjaga pikiran kami, menjaga telinga kami, menjaga mata kami tidak dimasuki oleh hal-hal yang merusak hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Kami juga menjaga mulut kami Tuhan, untuk tidak memperkatakan hal-hal yang melukakan hati Tuhan, dan juga yang melukakan hati sesama kami.
ajar kami Tuhan untuk menantikan Engkau dengan sabar, menantikan Engkau dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan Tuhan, sebagaimana janji-Mu berkata, berjaga dan berdoalah supaya kami memperoleh kekuatan untuk luput daripada segala pencobaan itu. Karena pencobaan itu merasuk di jaring kami Tuhan, seperti jaring seluruh bumi ini. Mungkin kami Tuhan sudah masuk perangkap, kami sudah masuk perangkap iblis, tetapi kami Tuhan percaya ketika kami berjaga dan berdoa, Engkau memberikan kami kekuatan, kami lolos daripada perangkap itu. Semua ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mungkin Tuhan sudah terperangkap dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terperangkap dengan pornografi, terperangkap dengan minuman keras, terperangkap dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi dengan iman kami berkata, di dalam nama Yesus kami lolos, kami luput dari perangkap itu, dan kami menuju kepada kesempurnaan. Disempurnakan dari hari ke hari sampai sama kami seperti pengantin pria, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menantikan Engkau Tuhan dengan hati yang penuh antusias. Bahkan ketika kami menyimpang pun Tuhan, ada suara Roh-Mu dengan lembut menegur kami bahwa kami sudah menyimpang, dan mengarahkan kami kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau Tuhan tidak ingin kami dimurkai, tetapi Engkau Tuhan ingin kami tetap di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu ini Tuhan, biarlah ini Tuhan memberi satu kekuatan kepada kami, supaya kami aktif melayani Tuhan di dalam menantikan Engkau. Supaya kami tidak berleha-leha Tuhan, tidak menjadi pemalas Tuhan, tapi biarlah kami menjadi rajin di mata Tuhan, rajin di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami. Kalau di antara kami Tuhan ada yang malas, di antara kami Tuhan ada yang tidak mau melayani Tuhan, Tuhan inilah harinya Tuhan. Harinya kami mau berkomitmen Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena tidak ada satu orang pun di antara kami yang terluput dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada satu orang pun kami Tuhan pada siang hari ini yang terluput daripada kebenaran Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk ambil bagian, bukan hanya pelayanan mimbar Tuhan, pelayanan-pelayanan non mimbar kami boleh ambil Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan di zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan senantiasa bekerja dan bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh bagian bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah kita nikmati bersama-sama dan memberkati kita pagi siang hari ini. Dan tiba saatnya bagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan korban persembahan. Mari kita menaikkan pujian. Hendaklah masing-masing kita mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya.
persembahan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman warta gereja. Dipersilahkan kepada sekretaris gereja. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menyampaikan pengumuman. Untuk yang pertama yaitu mengenai jadwal ibadah kita minggu ini. Hari Rabu kita ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Jumat persekutuan doa dan puasa jam 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Hari Minggu kita kembali ibadah raya serta sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk selanjutnya, nanti sore kita ada ibadah komisi wanita jam 4 sore. Selesai ibadah, dimohon untuk seluruh ibu-ibu yang ada, dimohon untuk tidak pulang dulu. Kita akan bersama-sama visitasi ke Omai In. Beliau udah lama ya tidak hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk hari Jumat tanggal 27 Agustus kita ada doa rantai. Dimohon seluruh sidang jemaat untuk ambil bagian dalam doa rantai kita. Untuk selanjutnya kami akan mendata bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil bagian dalam doa rantai. Untuk doa rantai kita dimulai dari jam 6 sampai jam 7. Ini sudah ada yang mengisi, yaitu Ibu Gembala, Bapak John Papahan, dan Ibu Ruth. Jadi kami akan melanjutkan untuk jam selanjutnya. Untuk yang berdoa jam 7 sampai jam 8 pagi. Ibu Piping, Ibu Sutrisni, mohon maaf. Untuk selanjutnya yang berdoa jam 8 sampai jam 9 pagi. Mungkin yang di atas. Bapak Janer. Untuk selanjutnya yang berdoa jam 9 sampai jam 10 pagi. Omanasa. Bapak Nababan. Jam 10 sampai jam 11 siang. Mungkin kita lewatin dulu ya. Jam 11 sampai jam 12. Ibu Meme, Ibu Yanti. Oh, mohon maaf ya salah saya. Jam 12 sampai jam 1 siang. Mungkin yang di atas, yang rindu untuk Ibu Sherly. Jam 1 sampai jam 2 siang.
Oma Lili. Jam 1 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 3 sore, Ibu Susi. Jam 3 sampai jam 4 sore, Ibu Yani. Oh. Jam 4 sampai jam 5 sore. Olivia. Jam 5 sampai jam 6 sore. Ibu Sutrisni. Masih ada yang mau nambahin? Ya, udah Ibu Sutrisni. Tadi yang masih kosong jam 10 sampai jam 11. Ibu Yanti 2 kali. Oh, berarti yang jam 11 sampai jam 12 ditiadakan. Oh iya, jam 10 sampai jam 11 ya. Sebentar. Puji Tuhan, kami akan bacakan ya. Mohon diingat, mungkin nanti masih ada yang nambah lagi. Untuk yang berdoa jam 6 sampai jam 7 pagi, Ibu Gembala, Bapak John Papahan, Ibu Ruth. Yang berdoa jam 7 sampai jam 8 pagi, Ibu Piping dan Ibu Sutrisni. Yang berdoa jam 8 sampai jam 9 pagi, Bapak Janer. Jam 9 sampai jam 10 pagi, Oma Nasa dan Bapak Nababan. Jam 10 sampai jam 11 siang, Ibu Yanti dan Saudari Priska. Jam 11 sampai jam 12 siang, Ibu Meme dan Ibu Endang. Jam 12 sampai jam 1 siang, Ibu Serli. Jam 1 sampai jam 2 siang, Oma Lili serta Ibu Arsih. Jam 4 sampai jam 3 sore, Ibu Susi. Jam 3 sampai jam 4, Ibu Yani. Jam 4 sampai jam 5 sore, Saudari Olivia. Jam 5, jam 6 sore, Ibu Sutrisni. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah ambil bagian dalam doa rantai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah ada di akhir daripada ibadah kita pagi siang hari ini. Kita masih sama-sama rindu meninggikan nama Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya, kita mengimani bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam kita boleh melewati hari demi hari, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dia yang tahu apa yang terbaik bagi setiap kita masing-masing. Sebab itu percayalah, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah salah.
Mari kita tetap berharap, kita tetap percaya hanya kepada Dia. Haleluya, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Mari dengan penuh iman kita naikkan pujian iman. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bilang ku tak mau bersamamu. Lebih tahu yang terbaik bagimu. Lebih tahu pulihkan hidupku. Yang terbaik bagimu. Bisamu pulihkan hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, Engkau penolong yang setia bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kasih Tuhan kepada Bapak Bowie akan menaikkan doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih penyertaan daripadamu Bapa. Kami percaya
Engkau Tuhan memberkati kami dengan berkat firman-Mu Bapa yang telah kami terima. Biarlah Tuhan juga boleh senantiasa mengingatkan kepada kami agar kami tetap senantiasa berjaga-jaga dan Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan melakukan segala pelayanan Bapa. Tuhan Yesus, kiranya sebentar kami Tuhan akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kasih Allah senantiasa menyertai kami, damai sejahtera senantiasa menyertai kami Bapa. Engkau yang akan menjaga melindungi perjalanan kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau boleh menempatkan kami sebagai rakyat Republik Indonesia ini Bapa. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Bapa, Engkau juga telah boleh mengurangi pandemi virus COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Tuhan, hari esok Engkau memulihkan negara kami. Hari esok juga Tuhan, Engkau akan memajukan bangsa kami Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, kiranya Allah memberkati mereka, hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, senantiasa tercurah untuk para pemimpin bangsa kami Bapa. Bahkan untuk kota kami, kota Purwakarta, kiranya juga kasih karunia Allah senantiasa tercurah untuk kota kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, jauhkan kota kami dari segala bahaya, malapetaka. Kiranya damai sejahtera senantiasa menaungi kota kami, bahkan untuk para pemimpin kota kami. Ibu Bupati Ane, kiranya Kau juga memberikan hikmat marifat daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang akan senantiasa menuntun hari-hari kami di dalam kehidupan kami. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, kami juga akan menerima berkat yang besar daripada-Mu Bapa lewat hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami terima semuanya itu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami akan berdoa Tuhan pada akhir ibadah ini untuk yang berulang tahun, yaitu Dede Nathan dan Mansyah, Dede Nathan Darmansyah. Biarlah Tuhan supaya anak ini senantiasa dibawa kepada Engkau, dikenalkan kepada Engkau. Biarlah supaya panjang umur lanjut usia menjadi miliknya, bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau dan takut akan Engkau. Kami percaya orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dan akan berhasil di dalam kehidupannya, supaya kedua orang tua berbahagia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Sabta Aditya Pramuji Tuhan yang ada di Lampung, berulang tahun Tuhan pada hari ini. Panjang umur lanjut usia menjadi milik di dalam kehidupannya. Kami percaya dimanapun Bapak Sabta berada, Allah menyertai, Allah menolong, Allah memimpin, bahkan Allah memberkati dalam kehidupannya. Berikan tubuh yang segar, yang sehat, supaya pada satu kali waktu akan dipertemukan kembali dan dipersatukan kembali Tuhan di dalam ibadah dan pelayanan di kota Purwakarta, Gereja GSPDI Philadelphia Kemuning Kebonkolot. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin, karena Allah kuasa melakukan segala perkara. Kami percaya dan kami terus berharap, bersandar, mengandalkan Engkau dalam segala hal, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi penolong yang sungguh, pembela yang agung di dalam kehidupan setiap orang yang berharap, orang yang takut dan hormat akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya panjang umur lanjut usia menjadi miliknya di dalam kehidupan beliau.
nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga siang hari ini Tuhan, buat Ibu Sutrisni ada rencana akan membuka usaha baru Tuhan, yaitu usaha tabung gas Tuhan. Kau bukakan jalan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan di dalam usaha yang baru. Kami percaya supaya dengan berkat-berkat Tuhan Ibu Sutrisni lebih hormat, lebih takut akan Tuhan, lebih setia untuk taat dan melakukan kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kuat gagahnya yang dilakukan, tetapi anugerah kemurahan Allah selalu turut bekerja di dalam kehidupan usahanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Memberkati seluruh jemaat GSPDI yang hadir, dari balita, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, lansia, kakek nenek. Kau berkati semua, berkat jasmani terlebih berkat rohani, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami pada siang hari ini. Kami permohonkan dan kami peralaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Siang hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.